Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadilanda Zuhaira, NIM G00231123 dari kelompok A1. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi dari blok 1.2. Yang pertama adalah artikulasio genu. Kemudian osa dan ligamen dari artikulasio genu. Di sini ada pertemuan dari os femur, os tibia, dan os patella. Kemudian untuk ligamennya di sini ada ligamen kolateral medial atau MCL. Kemudian ada ligamen kolateral lateral atau LCL. Kemudian ada ligamen cruciatum anterior. Kemudian ada ligamen cruciatum posterior. Di sini juga ada ligamentum transversum genu. Kemudian selanjutnya adalah musculus dan tendon. Untuk otot-otot yang berperan dalam pergerakan struktur ACL, di sini ada musculus quadriceps, kemudian ada musculus hamstring, kemudian ada musculus gastrocnemius atau calf muscle. Kemudian kalau tendon di sekitar ACL yang berperan dalam mendukung stabilitas lutut, ada tendon quadriceps, kemudian ada tendon patella, dan tendon hamstring. Selanjutnya adalah bursa. Di bagian artikulasio genu, ada bursa suprapatellar yang terletak di antara tendon quadriceps dan femur. Kemudian ada bursa popliteus di antara tendon popliteus dan condylus tibia lateral. Kemudian di sini juga ada bursa anserin yang terletak di antara pes anserinus dan ligamen kolateral tibial. Kemudian di sini juga ada bursa subtendinous yang berada di gastrocnemius muscle, di bagian dalam dari gastrocnemius muscle. Kemudian di sini juga ada bursa semimembranosus yang berada di bagian profundus dari tendon dari musculus semimembranosus. Kemudian ada bursa prepatella yang berada di antara kulit dan patella. Kemudian bursa subcutaneus infrapatellar yang juga berada di antara kulit dan tibia. Kemudian di sini juga ada bursa infrapatellar profundus yang berada di antara ligamen patella dan tibia. Kemudian selanjutnya vaskularisasi. Vaskularisasi di sini ada beberapa arteri. Yang pertama yaitu arteri poplitea yang masuk darah yang kaya akan oksigen ke otot patella. Kemudian ada arteri fibular yang masuk darah ke bagian bawah kaki. Kemudian ada arteri tibialis posterior yang masuk darah yang kaya akan oksigen ke belakang kaki. Kemudian untuk vaskularisasi dari vena, ada vena popliteal yang mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Kemudian ada vena fibular yang mengembalikan darah ke jantung dari kaki juga. Kemudian yang kedua adalah plexus brachialis. Sebelumnya kita harus tahu apa itu plexus brachialis. Plexus brachialis adalah pangkal dari serabut syaraf yang berasal dari medula spinalis yang mempersyarafi ekstremitas superior. Plexus brachialis ini berasal dari ramus anterior radii syaraf C5 T1, yaitu sebuah jaringan syaraf dari tulang belakang yang berasal dari belakang leher ke aksila. Plexus brachialis sendiri ini berfungsi untuk persyarafan sensoris kulit ke struktur dalam seperti sendi, persyarafan motoris ke otot-otot, kemudian mempengaruhi garis tengah pembuluh darah melalui syaraf vasomotor
simpatis, dan sekremotor parasimpatis yang mempersarafi kelenjar keringat. Kemudian selanjutnya adalah nervi di plexus brachialis. Jadi untuk perjalanan dari plexus brachialis sampai menjadi nervi di perifer dan pembagian nervi brachialis yang pertama, nervi plexus brachialis ini berasal dari C5 sampai C8 dan juga T1. Kemudian C5 dan C6 akan menyatu membentuk trunkus superior. Kemudian C7 dan juga C8 akan membentuk untuk C7 akan membentuk trunkus media. Kemudian C8 dan T1 akan menyatu membentuk trunkus inferior. Kemudian masing-masing trunkus akan bercabang menjadi divisi anterior dan posterior. Kemudian di sini kecuali pada trunkus superior ada cabang dari nervus supraskapularis. Kemudian divisi anterior dari trunkus superioris dan media membentuk korda lateral. Kemudian divisi anterior T1 akan menjadi korda medial, sedangkan divisi posterior dari ketiga trunkus akan menyatu membentuk korda posterior. Kemudian di korda lateral akan keluar nervus pectoralis lateralis. Kemudian korda medial akan keluar ke nervus pectoralis medialis. Kemudian korda-korda posterior akan keluar ke nervus supra subscapularis, nervus thoracodorsal, dan nervus infra subscapularis. Selanjutnya yaitu nervus dan muskuli dari plexus brachialis. Apa saja nervus yang keluar dari plexus brachialis? Yang pertama ada nervus axillaris, kemudian nervus radialis di bagian posterior, kemudian ada nervus musculocutaneus di bagian sini, kemudian ada nervus medianus di korda medial, kemudian ada nervus ulnaris di bagian korda lateral, kemudian ada nervus pectoralis lateralis dan medialis. Kemudian ada nervus supra dan infra subscapularis. Kemudian ada juga nervus thoracodorsal. Kemudian selanjutnya muskuli apa saja yang diinervasi oleh nerv yang keluar dari plexus brachialis. Pertama, di sini ada otot flexor, yaitu otot yang berfungsi untuk fleksi dari brachialis. Di sini ada musculus biceps brachii, kemudian ada musculus brachialis. Kemudian yang kedua adalah otot ekstensor yang berfungsi untuk ekstensi dari brachialis ini. Di sini ada musculus triceps brachii. Kemudian ada otot pronator, yaitu otot yang berfungsi untuk pronasi dari pergelangan tangan. Ada musculus pronator teres dan musculus pronator quadratus. Yang keempat adalah otot supinator yang berfungsi untuk supinasi dari pergelangan tangan. Di sini ada musculus supinator yang terletak di lengan. Kemudian yang kelima adalah otot abduktor yang berfungsi untuk menggerakkan tangan jauh di tubuh. Dan juga ada otot adduktor untuk menggerakkan lengan mendekati tubuh. Kemudian yang keenam ada otot pectoralis major yang berguna untuk mengangkat lengan dari kembali ke tubuh. Kemudian yang ketujuh ada otot deltoid untuk mengangkat lengan ke sisi tubuh. Kemudian di bagian ekstremitas superior ini juga ada otot penggerak jari. Di sini ada musculus
extensor digitorum, dan juga untuk ekstensi dari jari, dan juga musculus flexor digitorum superficialis untuk fleksi dari jari. Kemudian selanjutnya ada otot stabilisator, yaitu otot yang berfungsi untuk stabilisasi lengan bagian atas atau disebut juga sebagai rotator cuff. Di sini ada musculus subscapularis, kemudian musculus supraspinatus, kemudian musculus infraspinatus, dan yang terakhir adalah musculus teres minor. Di sini otot stabilisator berfungsi untuk menjaga stabilitas dari bahu. Selanjutnya yang ketiga adalah dorsum extremitas superior. Untuk musculus di dorsum extremitas superior di sini ada musculus trapezius yang bentuknya trapezium. Kemudian ada musculus latissimus dorsi, yaitu otot yang paling besar di bagian dorsal ekstremitas superior. Kemudian ada levator scapula, yang berguna untuk elevasi dari scapula itu sendiri. Kemudian ada rhomboid major yang berukuran lebih besar. Kemudian ada rhomboid minor yang berukuran lebih kecil. Kemudian untuk inervasi dari nervusnya sendiri, untuk trapezius itu origonnya yaitu di medial third of superior nuchal line, kemudian di occipital external protuberans, kemudian di ligamentum nuchae, dan spinosus processus. Kemudian di insersinya yaitu lateral third of clavicula, kemudian acromion, dan spine of scapula. Kemudian diinervasi oleh cranial nerve ke-11. Kemudian untuk latissimus dorsi, origonya yaitu processus spinosus, kemudian ada thoracolumbar fascia, kemudian ada crista iliaca, dan inferior three ribs. Kemudian untuk insersionnya ada intertubercular sulcus of Bumeris. Untuk inervasinya dari latissimus dorsi yaitu nervus thoracodorsal di C6 sampai C8. Kemudian untuk levator scapula, origonnya yaitu processus transversus di C1 sampai C4 dari vertebra. Untuk insersionnya yaitu bagian superior medial border dari scapula, kemudian diinervasi oleh scapula dorsal dan cervical, nervus dorsal scapula dan cervical di C3 dan C4. Kemudian untuk musculus rhomboid minor dan major, origonya untuk minor itu ligamentum nuchae dan processus spinosus di C7 dan T1. Kemudian untuk rhomboid major, origonya yaitu processus spinosus di T2 sampai T5. Untuk insersionnya yaitu di medial border of scapula dari spine ke inferior angle. Untuk inervasinya dari nervus dorsal scapula C4 sampai C5. Selanjutnya adalah gejala klinis dari dorsi ekstremitas superior, yaitu wing scapula. Wing scapula sendiri yaitu disebabkan oleh lesi atau cedera dari nervus thoracalis longus, sehingga posisi dari scapula ini cenderung lebih tertarik ke belakang, sehingga tampak menonjol jika kita lihat dari bagian posterior dari pasien, kita bisa melihat scapula yang menonjol. Ini bisa jadi diakibatkan karena muskulusnya ini tidak bisa menahan dari scapulanya ini sendiri.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.